open order ngobrol ngobrol santai. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan ngobrol santai. Kali ini kita lagi di tempatnya Mas Andri. Namanya apa Mas? Satu dari Surabaya. Ini lokasinya di Embarkasi, lumayan jauh ya. lumayan jauh tempatnya Mas. Ini spesialis oblong kaos ya ini ya. Iya. Bisa diceritakan Mas berdirinya Satu Jari ini? Berdirinya kurang lebih tahun 2016 bulan November. Udah lumayan Lama kalau dibilang katanya teman-teman. pemula pemain lama ya. Pemain enggak lama. Terus ini Mas apa bisa cerita Mas sebelum terjun di perkaosan ini dulunya terjun di apa? Ini kalau dulu itu sekitar tahun 2010 emang saya mainnya kan di marketing. Marketing apa? Jadi marketing pengembangan SDM kayak pelatihan marketing, sales dan sebagainya, kayak marketing membuat SDM di dalam perusahaan jadi bagus kayak gitu Mas. Oke. Sama outbound kayak gitu, ngisi pelatihan kayak gitu. Trainer gitu juga. Ya, Oh. trainer gitu. Itu di tahun 2010 sampai 2012. Dan makanya karena dulu ikutan nyales di situ sambil jadi trainer di situ, link perusahaan juga banyak tuh. Karena akhirnya berpikir juga apa besok mau tiap hari kerja cuma satu minggu pergi dari rumah terus gitu. Akhirnya terus cobalah bisnis kaos itu ya, akhirnya juga dapetnya kenalannya juga kenalan dari salesan dulu itu, orang perusahaan semua ordernya dari Telkom, pertama kali dari Telkomsel, kedua dari Tekma yang sering di Solo yang ada di baliho gede di papan-papan dan jalanan gitu ya, gede-gede. Tapi langsung dapat kendala Mas. Kendalanya apa? Langsung dapat kendala. Jadi kalau orang pemain kaos kan kadang dulu kan seringnya beli kan pas potongnya motong badan gitu. Jadi kan akhirnya lengannya nggak dipotong duluan. Ending akhirnya kan dalam beli itu project itu lengannya kan kurang, akhirnya beli lagi ternyata beda. Sama sih benar, sama hitamnya, cuman hitamnya beda. Satunya hitam dan satunya ireng. Terus ya udah disuruh ganti rugi ya suruh ganti rugi lah gitu. Oke. Terus ini kan spesialis oblong ya, jadi dulu sebelum ini langsung terjun ke oblong atau gimana? Saya dulu sebenarnya kan mainnya di 2013 itu kan mainnya kayak broker Mas. Terima semuanya. Iya. 2016 itu dapat penjahit. Dapat penjahitnya sudah bilang Mas mainnya di oblong aja ya Mas ya, biar mainnya stabil. Sama yang jelas nanti kalau masih mau berkembang penjahitnya udah ngarahin, kalau mau berkembang diarahkan ke jumlah kuantitinya, bukan cuma jadi orang sakti. Maksudnya kalau jadi orang sakti kan ngerjain jaket, ngerjain kemeja, ngerjain wearpack dan sebagainya. Ini enggak, akhirnya kesininya juga gitu. Itu spesialis oblong. Spesialis oblong, cuman yang dikejar sekarang jumlahnya, kuantitinya. Jumlah kuantitinya. Bukan jumlah jadi orang ini besok garap jaket, garap kemeja, musik. Gaduh. Ini spesialis oblong ya. Untuk di oblong ada kendala nggak Mas kira-kira? Kalau di oblong kendala tetap ada Mas. Di oblong kendala tetap ada. Biasanya apa? Biasanya di kain yang sering didapati itu kan karena emang kain, kalau kita beli kain yang di combat yang murah, namanya bukan murah ya. Di combat yang gramasinya tidak benar di 160, itu pasti kebanyakan kainnya muntir, bukan karena cara motongnya, karena emang kainnya terlalu tipis, jadi nanti kainnya agak muntir. Kalau mungkin yang waktu sering, dijahit gitu ya? Bukan waktu jahit, hasil akhirnya ini kayak ini Mas, ini kan jadi kayak ke samping gini loh. Pasti Masnya juga paham. Yang sering alami pasti kayak gitu juga. Jadi kainnya tuh banyak yang muntir kalau di kain yang teman-teman beli di oblong yang harganya emang di kualitas bawah nanti seperti itu. Untuk pemasarannya gimana Mas? Satu Jari. Pemasaran mungkin juga bisa berbagi sama teman-teman ya. Saya yang jelas dulu
termasuk orang yang kalau di depan komputer suka lama. Iya. Suka lama, cuman nggak bisa desain. Bedanya saya seperti itu. Saya nggak bisa desain terus terang, tapi man lama di komputer. Jadi kalau saya tujuannya begini, kalau marketing saya kan gini dulu kan, kebanyakan saya dapat jarangnya jobnya dari Jawa, jarang Jawa, terutama apalagi dalam kota itu jarang. Kebanyakan saya luar Jawa. Malah luar Jawa. Jadi misal begini, dalam otak saya pengen nyerang daerah Irian Jaya atau Papua gitu. Ya udah, permainan hashtagnya di daerah Papua semua, itu hampir tiap hari seperti itu, dan cari rekanan konveksi atau sablon atau screen printing daerah sana saya ceti semua satu-satu, cari. Jadi benar-benar browsing di internet itu satu-satu. Oh ini Papua ada konveksi sana, cari kontaknya, atau di info kan padahal nggak di FB, Instagram kan ada, ceti aja. Oh itu ya, jadi Nanti ada nyantol, kalau mereka butuh sampel ya kirim sampel dulu, tadi berani rugi dulu juga. dulu ya. Kirim sampel, nanti sana cocok mas, paling orderan 12 dulu, ya mereka kan juga takut nyoba. Akhirnya dapat rekanan, ya lumayan juga orderan dari sana gitu. Apakah juga main sablon juga mas ini? Saya main sablonnya sampai 2015. Habis itu buka konveksinya ini. Kalau sablon terlalu banyak yang dipikir sih mas. Dari mulai desain itu harus laporan dulu sama konsumennya. Terus kemudian proofing di filmnya itu, maksudnya buat di proofing apa, bikin filmnya harus cek dulu, campur warnanya bener enggak, hasil paskan gesutnya ini udah pas belum, lebar enggak, dulu seperti itu. Terlalu panjang ya. Iya. Jadi kalau kaos polos mungkin bisa di stok ya, karena ukurannya udah ya, dan selain itu kan modelnya cuma gitu ya, terus modelnya cuma itu. Untuk di masa pandemi ini gimana mas? Ada order gimana? Kalau di pandemi ini ya, pandemi paling saya kalau tahun awal-awal pandemi malah enggak, karena memang ada pilkada. Ada pilkada itu justru malah menolong, saya masih aman gitu. Jadi kerjaan ada terus, malah puncak-puncaknya kerjaan malah saya di pandemi kemarin, tahun kemarin. Tapi ketika peralihan tahun ini ada Februari kemarin ganti PSBB Jawa Bali, itu malah kerasa kok tiba-tiba hilang semua kerjaannya. Aduh bang, ya enggak apa-apa, baru kemarin rame ya, sekarang giliran sepi ya enggak apa-apa. Oke, terus ini buat pesan buat teman-teman perkawasan sablon Solo mas, gimana mas? Perkawasan Solo, sablon Solo ya seperti kalau ketemu teman-teman sepi banyak temennya mas. Sepi banyak temennya. Oke kancane, enggak apa-apa, yang penting masih survive di jalur yang sama, di reel yang sama, di sablon dan kaos gitu aja. Soal rezeki biarkan nanti yang di atas yang ngurus, kita pokoknya jalurnya tetap gitu. Untuk teman-teman yang mau cari kaos polos bisa japri mas Andri ya, atau di satu jari ya, satu jari. Itu dulu ya teman-teman ya, ngobrol santai untuk sore ini. Kita lanjut lagi di edisi berikutnya, tentunya kita akan silaturahmi ke tempat teman-teman kita yang lain yang ada di sekitar Solo khususnya, dan jangan disimpan kisahmu ya, mungkin kisahmu nggak begitu berarti bagi kita, mungkin akan memberi motivasi buat teman-teman yang lain, mungkin yang baru mencari ini mau apa-apa. Insya Allah nanti ada di ngobrol sampai santai. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open order